What's up guys, balik lagi sama gue Vincent di Fishroom ID. Teman-teman, seperti yang kalian tahu, 3 ikan di sini akan aku progres beda-beda airnya dengan pakan yang sama. Oke, ini kalau kalian lihat, ini lagi tak beningin. Karena apa? Karena kemarin kita settlekan dulu ikannya supaya apa? Supaya mereka mau perform, mau makan. Sebenarnya beberapa udah mau naik ya, cuman ini karena mungkin kaget. Nah ini yang tengah masih takut-takut, cuman dia mau naik. Yang kanan kiri ini lebih susah. Kemarin tak ketapang dulu supaya mereka terbiasa, karena sebelumnya waktu tak rendem mereka tak ketapang semua seperti itu. Supaya mereka terbiasa diketapang dulu. Setelah diketapang kita mau tes praktekin, coba nih ada 3 ya, 1, 2, 3. Yang pertama kita akan ketapang only. Yang kedua atau yang tengah ini ketapang plus kelakai. Dan yang ketiga adalah kelakai only. Kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Mungkin kisaran 1 bulan nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman perbedaannya, hasilnya akan seperti apa gitu. Nah, ngomong-ngomong aku juga barusan order pelletnya Fajar ya, karena yang lama tinggal sedikit. Aku order dulu karena persiapan, karena mau tak tinggal pergi. Oke, sekarang kita udah siapin di sini. Alright, ini air kelakai. Jadi kelakai kita rendem, kita kasih air mendidih supaya keluarlah sarinya. Ini kelakai. Nah, kelakainya ini aku dikasih sama Head Snakehead, dikasih sama Richie Johan, suruh nyoba. Oke, fine, let's go. Kita akan coba. Dan ini ketapangnya untuk sementara ini batch pertama yang tak buat untuk ikan-ikanku sendiri. Masih banyak yang mau tak tambahin, tapi nanti di batch kedua kita pakai ini. Tapi tetap aja ini adalah daun ketapang, sari ketapang, ekstra ketapang, sudah diolah menjadi seperti ini. Oke, langsung kita isi dulu yang ketapang. Yang pertama full ketapang. Nah, ini bakal aku pekatin. Kalau kemarin teman-teman udah nonton konten yang sama Tolip, dia pakai ketapang pekat. Jadi kita coba, ini kita kasih agak banyak ya. Wah, tuh. Coba dilihat, udah mulai pekat. Cuman sekali lagi ya, kalau pemakaian ketapang, walaupun kedepannya aku bakal pekat, jadi cuman kelihatan dasnya ikannya, kata Tolip. Yang penting ketok dasnya kok. Nah, jadi yang penting masih kelihatan kepalanya katanya. Waktu kita lihat pakai lampu atau nggak pakai lampu. Jadi step by step lebih aman supaya ikan itu terbiasa. Ini kan udah agak gelap juga. Kita akan lanjutkan ke yang kedua. Nah, ini ketapang dan kelakai. Jadi yang kelakai mau tak pakai selain ini bakal tak bagi 2. Daunnya juga tak kasih, karena Johan bilang daunnya itu kasih juga. Nanti dia turun ke bawah. Di situ kayak apa ya? Mungkin lebih terserap oleh air mungkin ya. Jadi selain kita kasih air rebusan kemarin, kita kasih juga nanti daunnya. Oke, kita kasih dulu. Ini ketapang dan kelakai. Jadi ketapang, kelakai, ketakai. Ini ketapangnya kita habiskan. Sisanya ya. Tuh, lihat. Nah, kita bisa lihat udah mulai menyampur. Baru kita tambahkan si kelakainya, airnya, air kelakainya, kelakai water. Kok nggak ada baunya ya? Ini kita kasih juga. Alright. Nah, yang terpenting kita kasih daunnya. Jadi kemarin itu yang aku kasih air
panas atau air mendidih itu sekitar 1 genggam. Jadi ini kita kasih tambahin sekitar satu pinch, apa ya, 1 pinch, bahasa Indonesianya apa, aku bingung. Nah yang ini lebih banyak karena dia kita full Kelakai Mania. Oke, nah ini teman-teman, karena aku dikasihnya nggak begitu banyak, agak ngirit, walaupun ya wis lah, kita penasaran ya, karena untuk untuk eksperimen, karena aku juga penasaran, tak tambahin. No problemo my friend. Nah kalau tanya pakan, yang ini full pakannya Fajar Arif. Jadi memang aku nyetok pakan Fajar Arif untuk dipakai sendiri. Tapi kalau untuk kalian mau beli, silahkan cari di marketplace ya, dan cepet banget habisnya, bener-bener kalian harus cepet-cepetan. Oke, untuk treatmentnya mengenai lampu, aku akan matikan lampunya ya, kecuali kalau feeding. Kalau kita kasih makan, kita nyalain lampunya, kita lihat kondisi ikannya, kita cek lagi seperti apa, kayak gitu teman-teman. Alright, ke yang selanjutnya. Alright teman-teman, ini 3 ikan yang lain yang kemarin juga sudah tak ambilin dari ombyoan. Ada yang bilang, bang itu di single tank aja. Oh tenang, pasti tak single tank. Secara logika manusia pasti harus di single tank. Karena apa? Karena mereka habis dihajar, karena ada satu yang paling besar, yang lain kasihan kalau nggak di single tank. Itu harus kamu pikirkan dengan baik bahwa, ikan di ombyoan harus dicek. Kenapa? Oh kalau ada satu yang paling besar, yang lain dihajar, yang lain nggak dapat makan, itu kasihan. Jadi harus di single tank. Jadi kalian harus siapkan tempat. Kenapa? Makanya Tolib punya 2 tempat. Dia punya satu yang single tank. Itu ada yang ombyoan, supaya kalau ada yang makannya kalah, kita harus taruh di tempat-tempat single tank masing-masing. Dan juga Fajar kemarin waktu itu aku juga waktu kesana terakhir kali, dia barusan membeli 24 tank kecil-kecil. Rupanya dia mau progres apa, kita juga belum tahu. Next time kita kesana lagi, kita cek, kita tanya. Oke, nah jadi ini ada 3, kita mau sembari kasih makan karena mereka lagi tak push. Biasanya kalau siang selalu push cacing, push. Kalau malam kita kasih pelet gitu teman-teman. Nih biasanya masih takut. Nah ini tank lawas, nah itu tuh makan tuh. Oh belum, baru dilihatin. Yang ini biasanya langsung makan, yang ini juga ya. Jadi biasanya mereka nggak pakai lampu, dipasang lampu semua langsung deker atau mendem. Ya, nih udah nengok. Oh, mereka takut karena ada lampu teman-teman. Karena selama ini mereka di ombyoan kan nggak pakai lampu. Ini supaya kelihatan ikannya, tak kasih lampu. Tapi tidak apa-apa. Tadi udah tak kasih 2, kita tambahin nggak masalah. Supaya mereka juga cepat besar. Sebenarnya ada satu lagi yang paling besar tak taruh sana, cuman ini ketutupan ikan dan segala macam, susah untuk dipindahkan ya, karena ini belum dirapiin yang sebelah sini, baru yang ujung sana gitu teman-teman. Nah kita juga kasih sebenarnya, jadi nah di sebelah sini ada yang besar, kita kasih agak banyak. Lalu di mana? Di sini. Oh, di sini ada. Ini di sini ada yang tak umpetin. Nggak tahu, semoga jadi sesuatu ya, guys ya. Nah, kita tetap kasih makan semua kayak gitu. Di sini ada yang lagi diobatin juga. Kita kasih dikit-dikit, nggak masalah. Nah, mohon maaf yang sini sangat berantakan karena memang belum sempat kita untuk rapihkan. Step by step, nanti yang sana udah beres, nanti kita pikirkan lah
Soalnya aku repot juga ya. Repotnya apa? Kalau aku rapihin, kalau aku nambah tank, pasti pikiranku tuh kayak, wah ini kosong ini, beli apa lagi, beli apa lagi. Nah itu bahaya ya. Jadi kepengen beli terus ya. Cuman kalau misalnya nanti ada melihat bahan-bahan, nah ini memang yang daerah sini aku sengaja kasih yang agak kecil-kecil ya, supaya aku kedepannya bisa memprogres gitu ya. Supaya aku bisa memprogres ikan-ikan yang tidak terlalu besar, ikan-ikan yang belasan senti. Kita cari bahan-bahan, kita progres, dan daerah sini nih sebenarnya dari dulu memang untuk eksperimen. Jadi makanya agak berantakan karena untuk ombyoan, untuk eksperimen. Jadi bukan yang untuk di display, bukan yang untuk dikontenkan seperti itu teman-teman. Kayak yang di sebelah sana juga itu tank pengobatan. Kalau ada yang kurang sehat atau lagi recovery, yang di sini tank pengobatan ikan-ikan predator yang lagi recovery juga. Jadi memang di sini ini berantakan karena apa ya? Ini bengkel ya. Kalau sini bengkel, kalau yang sini coba, nah ini untuk display ya. Aku masih menunggu ya stand untuk dudukan lampunya itu belum jadi, masih mengantri. Nah, oke teman-teman. Selain itu kita akan pembahasan mengenai ketapang. Alright. Oke teman-teman, kita akan membahas kenapa di sini rata-rata berketapang walaupun ini udah tipis karena udah sekitar 2 minggu, guys. Kita akan membahas tentang manfaat dan kegunaan ketapang. Di tanganku ini ada ketapang yang sudah dikeringkan dan sudah diolah. Nah, ketapang olahan, biasanya ketapang laut disebutnya, itu sebenarnya manfaatnya ada banyak banget. Dan sudah dipakai sebelum penggunaan di Cana, teman-teman. Sudah dipakai oleh para penghobi cupang. Nah, kalian pasti tahu kan, kalau kalian pernah main cupang, dulu waktu teman-temanku main cupang, aku iseng-iseng beli. Nah, dan aku juga kaget karena aku waktu hobi cupang, hobi Cana juga, mereka bilang, bro dikasih ketapang, tapi harus pas dosisnya. Karena apa? Karena ketapang bisa membantu mempercepat mutasi warna. Jadi dari zaman cupang, ketapang sudah terkenal membantu memutasi warna. Selain itu dari pengalamanku, penggunaan ketapang bisa juga sebagai pengobatan. Karena waktu ikanku sakit nih, yang ini nih ya Mbak lihat, sekarang udah sangat sehat tuh, warna udah balik ya toh. Iya, dia ini waktu pulang kontes waktu itu sakit, aku udah coba berbagai macam obat, nggak ngefek, tak kasih ketapang doang ya, daun keringnya ya waktu itu, karena waktu itu aku belum bikin ekstraknya, aku kasih daun keringnya. Setelah daun kering, aku juga waktu setelah WC kasih juga dia yang ekstrak. Dua-duanya works atau dua-duanya berfungsi dengan sama. Karena apa? Untuk pengobatan luar biasa, makanya banyak dipakai untuk merekondisi auranti yang baru masuk. Untuk di Cana selain untuk pengobatan, penggunaan ketapang juga bisa untuk menstabilkan pH. Di pH-nya berapa itu beda-beda, karena aku pernah ngobrol sama Bang Eka bilang dia pernah eksperimen beberapa jenis ketapang dan beberapa jenis campuran, munculnya pH-nya beda-beda levelnya. Jadi itu tidak akurat ya untuk misalnya kita mau bilang, oh itu pH sekian itu tidak akurat. Nah ini belum tak kasih ketapang dulu, dicokot guys. Nah itu mengenai pH, tapi bisa menstabilkan. Karena kadang kala kita pakai air, kita nggak tahu pH-nya berapa. Aman-amannya kalau kita kasih ketapang itu bisa lebih menstabilkan. Manfaat yang berikutnya yang pastinya adalah bikin gelap. Kalau kemarin ngobrol sama Bro Tolip, sangat masuk akal ya penggunaan ketapang oleh Bro Tolip. Kenapa? Yang satu, jadi gelap tanknya nih, airnya jadi gelap. Yang kedua, pasti itu juga ada efek membantu mutasi warna ikan. Karena yang diterapkan di cupang kita bisa contoh dan kita bisa praktekkan.
Seperti itu teman-teman. Itu sedikit manfaat dari ketapang dari yang lain yang pasti kalian sudah tahu dan pasti sudah sering dibahas. Oke, kita ke next daun yang berikutnya. Daun yang berikutnya, daun kelakai. Yang tadi kita udah pakai, banyak dari kalian yang belum tahu manfaatnya atau kandungannya, isinya bisa apa aja. Nah, kalau kalian tahu daun ini banyak sering dipakai malah untuk sayur jadi lauk tuh loh. Jadi makanan. Karena apa? Karena khasiatnya dan kandungannya teman-teman. Nah, jadi kandungannya adalah ada protein, ada kalsium, vitamin A, vitamin C, ada beta karoten. Beta karoten itu seperti yang terkandung di dalam wortel, seingatku ya. Dan beta karoten itu bagus untuk warna kalau di ikan. Selain itu ada juga tanin, makanya dia warnanya bisa agak ke oren-orenan. Nah, kita akan coba juga penggunaan si daun kelakai ini. Nah, mana yang akan tak coba? Yang tak coba adalah red, karena yang di sana yellow semua, YXX Riau kita kasih ketapang. Kita akan tes apakah ada perbedaan di red. Kita akan kasih daun dedaunan. Kemarin sih waktu di kontennya Richie Johan, dia pakai di rednya. Kita akan tes juga di red. Ini red udah agak lama ya teman-teman. Tak pendam. Nah, kita kasih sedikit. Nanti kita kasih lagi berbentuk cairannya seperti itu. Oke, jadi sekian dulu aja mungkin konten kita kali ini. Sedikit pengetahuan buat teman-teman. Kalau kalian masih penasaran, kalian bisa googling mengenai daun kelakai juga, ya. Jadi gini teman-teman, konten kita kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, and see you guys on the next video. Kasih tahu di komen ya, tulis kalian tim ketapang atau tim kelakai. Kira-kira hasilnya bagus yang mana? Atau kalian tim bening? Oh, tulis aja di komen. Dah.